Halo semuanya, pada video kali ini akan membahas tentang listrik statis dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, yang terdiri dari beberapa materi antara lain muatan listrik, pemberian muatan, benda berdasarkan daya hantarnya, hukum Coulomb, dan penerapan listrik statis. Pertama-tama, kalian tentu pernah menyisir rambut di rambut yang kering kan? Nah, setelah sisir digunakan di rambut yang kering, tak sengaja sisir berdekatan dengan lengan kalian, sehingga bulu-bulu tangan kalian tertarik oleh sisir. Peristiwa seperti ini merupakan contoh listrik statis. Lalu, apa sih listrik statis itu? Listrik statis adalah kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu dalam keadaan diam atau statis, hingga terjadi ketidakseimbangan muatan listrik di dalam atau permukaan benda. Gejala kelistrikan pertama kali ditemukan oleh Thales dari Yunani dengan menggosokkan batu ember yang ternyata mampu menarik benda-benda ringan seperti potongan kecil daun. Terdapat 3 jenis muatan dasar yang dimiliki suatu partikel atau benda, yaitu muatan negatif atau disebut sebagai elektron, muatan positif atau disebut proton, dan muatan netral yang memiliki jumlah proton dan elektron yang sama dalam suatu benda. Ketika benda bermuatan berbeda didekatkan, yaitu benda bermuatan negatif didekatkan benda bermuatan positif, maka kedua benda akan saling tarik-menarik. Sedangkan apabila benda bermuatan sama didekatkan, misalnya nih benda bermuatan positif didekatkan benda bermuatan positif juga, maka kedua benda akan saling tolak-menolak. Pemberian muatan pada suatu benda netral dapat dilakukan dengan 3 cara, antara lain 1. Menggosok. Misalnya pada gambar sebelah kiri, sisir yang digosokkan ke kain wol dapat menarik potongan kertas saat sisir didekatkan. Hal ini karena elektron dari kain wol berpindah ke sisir, sehingga sisir menjadi kelebihan elektron dan bermuatan negatif, sedangkan kain wol menjadi bermuatan positif dan kekurangan elektron. Pada gambar sebelah kanan, kaca yang digosokkan ke kain sutra dapat menarik potongan kertas juga saat didekatkan. Hal ini karena elektron dari kaca berpindah ke kain sutra, sehingga kaca menjadi kekurangan elektron dan bermuatan positif. Sedangkan kain sutra menjadi bermuatan negatif dan kelebihan elektron. Ketidakseimbangan muatan pada benda-benda tersebut pada gambar membuatnya dapat menarik potongan kertas sesuai dengan pengertian listrik statis di awal tadi. 2. Konduksi, yaitu mendekatkan kedua benda secara langsung sehingga elektron mengalir dari satu benda ke benda yang lain. Misalnya, seperti pada sebelumnya, kaca yang digosokkan pada kain sutra akan bermuatan positif kan? Nah, kaca tersebut didekatkan pada batang logam yang semula netral, namun memiliki sifat mudah mengalirkan elektron. Maka, elektron pada batang logam akan berpindah atau mengalir ke kaca dan menyebabkan kaca bermuatan negatif, sedangkan batang logam bermuatan positif. 3. Induksi, yaitu pemisahan muatan listrik dalam suatu benda karena didekati yang tanpa saling menyentuh oleh benda bermuatan listrik. Contohnya, jika suatu benda bermuatan positif didekatkan suatu benda yang netral, maka elektron pada benda netral akan mendekati benda bermuatan positif tersebut, sehingga terjadi tarik-menarik antara kedua muatan tersebut. Sedangkan muatan positif pada benda netral akan menjauh. Begitu pula jika benda bermuatan negatif didekatkan suatu benda yang netral, maka proton pada benda netral akan mendekati benda bermuatan negatif, sehingga terjadi tarik-menarik antara kedua muatan tersebut. Sedangkan muatan negatif pada benda netral akan menjauh. Penerapan konsep induksi ini digunakan pada generator Van de Graaff dan elektroskop. Generator Van de Graaff ini digunakan untuk menimbulkan muatan listrik yang sangat besar dengan cara memasukkan benda bermuatan secara berulang ke pita bergerak. Sedangkan elektroskop digunakan untuk menyelidiki atau mengetahui ada tidaknya muatan listrik pada suatu benda dengan cara mendekatkan benda bermuatan ke kepala elektroskop. Jika digambarkan bentuk elektroskop saat kepala elektroskop didekati benda bermuatan negatif, maka muatan positif pada elektroskop akan berkumpul di kepala elektroskop dan menarik benda bermuatan negatif tersebut.
serta muatan negatif elektroskop akan berpindah ke daun elektroskop dan membuat daun elektroskop membuka karena tiap sisi daun elektroskop bermuatan sama, yaitu negatif dan saling tolak-menolak. Apabila kepala elektroskop didekati benda bermuatan positif, maka muatan negatif pada elektroskop akan berkumpul di kepala elektroskop dan menarik benda bermuatan positif tersebut. Serta muatan positif elektroskop akan berpindah ke daun elektroskop dan membuat daun elektroskop membuka karena tiap sisi daun elektroskop bermuatan sama, yaitu positif dan saling tolak-menolak. Benda berdasarkan daya hantarnya dibagi menjadi dua, yaitu konduktor dan isolator. Konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan arus listrik serta elektron pada benda tersebut mudah berpindah. Contohnya logam, tembaga, dan perak. Isolator merupakan benda yang sukar menghantarkan arus listrik, serta elektron pada benda tersebut sukar berpindah. Contohnya karet. Pada materi listrik statis terdapat submateri tentang hukum Coulomb yang bunyinya gaya listrik antara dua benda bermuatan sebanding dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dua benda tersebut, yang dirumuskan sebagai F, yaitu gaya Coulomb, dengan satuan Newton sama dengan K atau konstanta yang bernilai 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat, dikali Q1 atau besar muatan 1, dikali Q2 atau besar muatan 2, yang keduanya memiliki satuan Coulomb, dibagi R atau jarak kedua muatan kuadrat dengan satuan meter. Medan listrik adalah ruang di sekitar benda bermuatan listrik yang masih dipengaruhi gaya listrik dan dinyatakan sebagai garis-garis gaya. Dengan muatan positif, arahnya keluar, sedangkan muatan negatif arahnya masuk. Maka, jika sesama muatan positif didekatkan, kedua muatan memiliki medan listrik yang sama-sama keluar dan saling tolak-menolak. Begitu pula pada sesama muatan negatif yang didekatkan, kedua muatan memiliki medan listrik yang sama-sama masuk dan saling tolak-menolak. Sedangkan apabila muatan positif didekatkan muatan negatif, maka gaya Coulombnya seperti bergerak dari muatan positif ke muatan negatif dan saling tarik-menarik. Rumus dari medan listrik ini yaitu E dengan satuan Newton per Coulomb sama dengan K dikali Q atau muatan uji atau muatan yang merasakan medan listrik muatan lain yang satuannya Coulomb dibagi R kuadrat. Energi potensial listrik merupakan energi atau usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik dari suatu titik ke titik lainnya, yang dirumuskan sebagai EP atau energi potensial listrik dengan satuan Joule sama dengan K dikali Q kapital atau besar muatan sumber atau muatan yang memberikan pengaruh medan listrik ke muatan lain dengan satuan Coulomb dikali Q kecil atau besar muatan uji dengan satuan Coulomb dibagi R. Sedangkan energi potensial persatuan muatan positif disebut sebagai potensial listrik atau disimbolkan sebagai V kapital dengan satuan volt sama dengan K dikali Q atau muatan uji dibagi R. Penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari antara lain penerapan induksi pada generator Van de Graaff dan elektroskop, penangkal petir yang dibuat dengan mengalirkan elektron ke bumi supaya lebih aman dalam mengalirnya elektron petir menuju bumi. Sisir yang dapat menarik potongan kertas setelah digosokkan pada kain wol, sisir yang dapat menarik bulu tangan setelah digosokkan pada rambut kering, kaca yang dapat menarik potongan kertas setelah digosokkan pada kain sutra, dan sebagainya. Sekian materi tentang listrik statis dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat menambah pengetahuan kalian. Terima kasih.